Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung dengan kami lagi di video kali ini. Saya Hafidz. Kebetulan saya menggantikan rekan saya, ya Mas Syafi'i, yang sekarang sedang menginspeksi mobil di kota lain ya. Jadi teman-teman, kali ini kami dari tim inspeksi mobil Balikpapan, sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menginspeksi mobil-mobil idaman Anda ya. Jadi kali ini saya juga akan share kepada teman-teman bagaimana cara simpelnya untuk mengecek sebuah mobil impian. Kebetulan saat ini saya ada unit yang memang mungkin teman-teman juga lagi mencari mobil ini, karena ini mobil salah satu mobil yang paling dicari-cari oleh keluarga kecil mungkin atau anak-anak muda, yaitu Toyota Agya 2014 warna silver, transmisi matic ya. Jadi teman-teman, mobil ini adalah mobil matic Agya yang mana kilometernya baru 88.000. Untuk tahun 2014 saya rasa 88.000 itu cukup normal ya, normal. Dia tidak mobil lelah, tidak mobil yang disimpan juga. Tapi bukan berarti bahwa mobil ini tidak ada minusnya. Tentunya kalau kita mau beli mobil bekas, kita harus cek yang namanya mobil bekas teman-teman. Pasti ada aja yang namanya minus ya, mau itu kecil mau itu besar. Cuman dengan kita menginspeksi, kalau kita tahu nih kondisi mobil ini, jadi kita akan mengurangi cost kita setelah kita membeli mobil bekas ya. Kita sayang dong kalau misalkan mobil bekas kita beli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata habis itu kita harus keluar lagi duit karena harus perbaikan mesin, harus perbaikan kaki-kaki yang ternyata perbaikannya itu sangat cukup besar. Jadi kita langsung aja teman-teman ya. Pertama yang akan saya coba cek adalah kondisi eksterior teman-teman. Secara keseluruhan memang kondisi eksterior ini tidak ada namanya bekas-bekas tabrakan ya. Tapi belum tentu teman-teman. Kita harus cek pakai alat ya teman ya. Kita harus pakai alat ini. Alat untuk mengecek ketebalan cat mobil ini. Kita coba dari mulai panel pintu ya teman-teman. 51 teman-teman. Normalnya teman-teman, untuk ketebalan cat itu yang original itu antara angka 80 sampai 50 ya. Itu tergantung mobilnya, jenis mobilnya. Tapi untuk mobil ini kisarannya di angka 50 sampai 85. Nah, kita coba cek lagi di bagian atas. 57 teman-teman ya. Jadi untuk panel-panel yang saya cek ini teman-teman masih aman ya teman-teman ya. Kemudian kita coba cek yang di bagian kap. Kita coba cek bagian kap ya. 82 teman-teman. Ini masih oke ya. Kita coba cek bagian belakang. Ayo teman-teman. Nah, ini bisa jadi indikasi teman-teman. Kita coba cek lagi teman-teman. 174. Ini bisa jadi bekas dempulan atau repair dari kondisi sebelumnya. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu bahwa ada cat yang memang salah satu panel itu indikasi tabrakan, kita harus cek rangkanya. Coba kita cek rangkanya teman-teman ya. Setelah itu kita coba cek rangkanya. Kita coba cek rangka mulai dari kap mesin dulu ya, dari engine B dulu ya. Kita coba cek engine B. Nah, ini engine B teman-teman. Yang biasa kita perlu cek yaitu di sini teman-teman. Coba kita cek list yang di sini apakah masih utuh. Ini masih utuh ini teman-teman. Semuanya masih utuh ya. Ini juga masih utuh. Lalu kita coba cek bagian ini teman-teman. Bagian konstruksi atasnya ya. Ini baut-baut ini nggak ada bekas dibuka. Terus bagian sini semuanya masih halus. Sini masih halus, tidak ada keriting-keriting ya. Baut-baut sini juga masih baru. Terus kita coba cek bagian belakang. Nah, sini kita mau cek coba pintunya apakah ada kerusakan parah.
Oh ternyata ini sinnya masih utuh teman-teman ya, masih utuh. Bisa jadi tadi itu dembulan-dembulan biasa ataupun ada goresan seperti itu. Nah, ini masih utuh, coba kita buka karetnya. Nah ini karet ini masih utuh teman-teman, tidak ada keriting ya, coba dicek. Nggak ada keriting, jadi artinya ini mobil ini sebenarnya mobil aman aja, nggak ada bekas tabrakan. Nah cuman paling di sini aja nih teman-teman. Ini karena mungkin pemilik sebelumnya dia sering keluar masuk barang ya, ini juga masih beset-beset banyak ini hanya karena barang sering dipindah-pindahkan aja. Ini untuk kerangkanya masih oke, jadi tidak ada bekas tabrakan yang berarti. Tapi kita coba cek lagi teman-teman. Nah ini nih, ini seperti ini, mungkin bumper yang belakang ini pernah di repair ya, karena gapnya ini nggak rata ya. Terus coba gap yang depan ini juga kemungkinan pernah di repair. Terus ya ini kelihatan ya gapnya ya. Nah ini gap-gap yang seperti ini berarti bumper ini pernah di repair. Tapi kalau bumper tidak ada masalah, bukan sebuah hal yang mayor. Kemudian ini ada gores ya, beset yang sebelah sini. Ini cukup dalam ya, ini harus di repair. Jadi kalau teman-teman, kalau kesimpulan dari eksterior Agya 2014 ini secara overall oke ya. Oke, kenapa saya bilang oke? Karena memang ada beberapa panel yang dia udah repair, terutama di bumper depan belakang. Kemudian ada yang di pintu belakang ya, pintu belakang kiri itu kita harus repair ya. Di situ mungkin kira-kira kalau repair itu mungkin habis 1 juta sampai 2 juta kalau overall ya. Jadi mungkin itu teman-teman. Setelah ini kita lanjut akan inspeksi di bagian kaki-kaki teman-teman. Ikuti terus video kami ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk mengecek bagian kaki-kaki teman-teman ya. Kaki-kaki ini sangat penting ya buat saya terutama ya. Kalau misalkan saya nyari mobil bekas itu pasti kaki-kaki saya jadi prioritas. Karena apa? Satu, dia itu mempengaruhi kenyamanan. Yang kedua adalah keselamatan. Nah, 2 item inilah yang menjadikan concern kami bahwa kita harus mengecek kaki-kaki itu wajib ya teman-teman. Dan lagi untuk perawatan atau perpanjangan kaki-kaki itu cukup ya. Untuk kantong kita itu cukup mahal. Jadi kita pertama cek dulu bannya. Kenapa ban kita cek dulu? Karena kalau misalkan bannya itu udah tipis ataupun udah umurnya udah panjang nih, nah kita harus siap-siap itu, berarti nanti kita harus ganti. Nanti bisa jadi bahan negosiasi kalau memang kondisi ban tidak bagus gitu ya. Nah, kita cek ketebalannya ya teman-teman. Masih 4,31. Kalau ukuran ban ini dengan merek Bridgestone ya, kebetulan kita pakai Bridgestone dengan ukuran 175/65 R14. Nah, ini kondisi ketebalan 4,31 masih bagus ya. Jadi artinya ini mungkin masih udah kepake sekitar 30% ya. Jadi masih ada sisa 70% lagi dengan produksi tahun di 2021. Artinya ini masih layak untuk digunakan. Nah, ya, jadi ban ini masih layak digunakan untuk mobil kita selama mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan ya teman-teman. Kemudian ini yang belakang ya, kita coba cek. Ketebalannya berapa? 4,63. Kurang lebih untuk kondisi ya. Kondisi bannya masih sama prosentasenya, tapi ini kita pakai GT radial ya yang belakang ini ya. Campiro ya. Dengan ukuran 175/65 R14. Kemudian ini produksi tahunnya sepertinya beda juga sama yang depan ini. Ini 2018. Artinya ini ban ini lebih tua ya dibanding yang depan kanan itu ya. Sehingga kalau misalkan kita beli mobil bekas ini, otomatis yang perlu kita siapkan adalah kos untuk ganti ban yang paling kanan. Karena ini usia berarti sudah 4 tahun ya teman-teman ya. Kemudian kita cek yang bagian kiri belakang. Dia pakai, nah, ketebalannya 4,41 teman-teman. Dia pakai GT radial juga, Campiro 175/65. Tahun pembuatannya yang belakang sebelah kiri ada di 2014. 2014 itu berarti dia lebih tua lagi teman-teman. Itu berarti usianya mungkin sudah 6-8 tahun ya teman. Ini berarti yang prioritas kita harus ganti teman-teman. Nah, untuk yang depan kiri teman-teman kita coba cek. Nah, ini 5,89. Jadi ini masih bagus. Ini masih
baru ya. Ini tahun pembuatannya di 2019. Bridgestone, pakainya Bridgestone. Jadi yang depan itu dua-duanya Bridgestone, yang belakang dua-duanya GT radial. Nah, kalau dari kondisi ban, ya kesimpulan dari kondisi ban sendiri yang perlu kita perhatikan adalah yang bagian kiri belakang ya. Kiri belakang itu kita harus siapkan kos untuk penggantian ban tersebut. Kemudian biasanya saya akan mengecek di bagian kaki-kaki ya teman-teman, di bagian stabilizer ataupun tie rod. Di sini kebetulan lagi hujan, jadi kita nggak terlalu bisa kelihatan apakah di bagian dalam itu ada rembesan oli apa enggak. Tapi kita bisa coba untuk coba pegang di sini di bagian stabilizernya, dia goyang banget apa enggak. Kalau misalkan dia masih rapet ya, nggak terlalu oblak, berarti dia kemungkinan masih bagus. Kalau misalkan dia oblak, itu berarti kemungkinan dia udah nggak bagus. Tapi nanti kita bisa buktikan pada saat kita test drive teman-teman. Terus yang sebagian sebelah kanannya teman-teman, ini coba kita cek juga ini bagian steering racknya ya, steering rack sini. Nah ini ada rembesan ini, nggak tahu oleh apa ya ini ya. Nah nanti tapi kita coba cek ya, apakah dari sisi pengemudian apakah kondisinya masih bagus apa enggak. Artinya secara fisik kita sudah bisa lihat bahwa itu ada rembesan-rembesan sedikit oli, dan itu artinya cepat atau lambat kita harus melakukan peremajaan seperti itu. Ya, oke teman-teman ya, kita sekarang akan mengecek kondisi mesin ya. Tentunya kalau kita mau ngecek kondisi mesin ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama secara visual. Coba sini lihat teman-teman. Apakah di mesin ini, engine B ini ada terdapat rembesan-rembesan oli, terutama di bagian ini ya. Di RS ini ada transmisi. Ini apakah ada rembesan-rembesan oli? Ternyata nggak ada. Yang kemudian di engine B sini juga nggak ada ya, jadi aman. Kemudian sebelah sini juga nggak ada ya, aman. Nah setelah itu kita coba ini teman-teman. Kita cek ya olinya teman-teman ya. Olinya seperti apa? Oke, ternyata olinya masih oke ya, warna tidak ada yang kotor segala macam, levelnya juga masih oke sesuai dengan indikator. Nah, kemudian nanti kita akan coba cek untuk ini teman-teman, mesinnya, suara dari mesin ini ya. Suara dari mesin ini kalau kita dengarkan pada saat putaran, kita harus pastikan bahwa putaran ini lamsam atau enggak. Apakah dia naik turun, apakah dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan kondisi harus AC mati ya. Nah ini kondisi seperti ini, suara mesin seperti ini, kondisi RPM seperti ini, itu adalah RPM yang normal ya. Jadi buat teman-teman yang berpengalaman sama mesin, pasti dia tahu kondisi mesin yang suara seperti ini adalah suara mesin yang normal seperti itu. Kemudian di sini bisa lihat teman-teman, engine mounting ya, bisa dilihat engine mounting ini baru ya teman-teman. Kelihatan masih hitamnya hitam-hitam baru, jadi ini sepertinya barusan diganti oleh pemilik sebelumnya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau udah kondisi kayak gini, nggak perlu khawatir untuk kita bisa mengganti engine mounting. Otomatis ini kita 5 tahun ke depan nggak perlu ganti engine mounting. Kemudian ada indikasi lain mungkin ini teman-teman. Di area sini, ini adalah saluran evaporator dari AC ya. Ini sepertinya ada kebocoran, entah itu kebocoran dari sisi olinya ataupun dari freonnya, kami nggak tahu. Tapi kita coba nanti lihat AC-nya apakah dingin apa enggak ya. Kalaupun misalkan itu ada kebocoran, saya rasa itu bukan sebuah masalah yang besar, karena itu bisa diperbaiki. Kemudian kita juga nggak lupa buat cek-cek ini ya, fluida ini ya. Fluida kulannya warna merah kebetulan, jadi kelihatan tuh levelnya masih oke. Kemudian fluida yang di wiper sini kita nanti juga cek, kita pakai wiper nanti seperti apa. Kemudian fluida rem ya sini ya. Nah, fluida rem ini bisa dicek, kita buka coba. Nah, ternyata levelnya masih oke. Apabila fluida tersebut sudah kita cek, artinya secara sistem maupun dari pengereman, kemudian pendinginan mesin udah oke dan oli oke, insya Allah mobil ini bisa siap digunakan untuk jalan teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk supaya kita bisa ngecek ya kondisi engine ini, kita harus cek juga kondisi baterai teman-teman. Sepertinya kita coba cek dulu kondisi baterainya teman-teman. Kita akan menggunakan alat yang kami punya untuk mengecek baterai. Kita ikuti lagi video selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan coba cek kondisi baterainya teman-teman. Kita menggunakan alat ini.
kita pasangkan dulu ya. Yang merah ketemu merah, simpel sekali ya teman-teman. Kemudian yang hitam ketemu yang hitam. Oke, sini kita ada menu cek review setup about. Kita coba akan cek ya teman-teman ya. Kemudian in vehicle battery test. Nah, cek surface charge on light ya. Oke. Jadi kita harus tunggu selama 10 detik teman-teman. Nah, kita coba akan cek regular flooded ya. CCA-nya kita 435 sesuai dengan spek. Kemudian kita tekan enter. Nah, kelihatan teman-teman, ini kondisinya adalah rekomendasinya harus di replace. Berarti ini kondisi baterai ini sudah tidak sehat. Artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman udah tahu kondisi baterai itu kondisinya seperti ini, kita bisa punya bahan negosiasi untuk pembelian mobil ini. Karena untuk penggantian aki pun bukan sebuah masalah yang besar. Cukup kita hanya mengeluarkan mungkin kurang dari 1 juta, kita sudah bisa mengganti aki ini. Oke teman-teman, mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk pengecekan baterai. Coba nanti kita akan mengecek kondisi engine menggunakan alat scanner kami teman-teman, supaya kita bisa lebih yakin lagi kondisi mesin ini apakah oke apa enggak, apakah ada masalah dari segi sensor apa enggak. Ikuti teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba cek untuk engine scanner ya. Sorry, kita akan cek untuk engine ya, menggunakan alat scanner engine ini. Jadi kita menggunakan alat ini, kita akan colokkan ke soket ini ya warna putih. Teman-teman mungkin lihat dulu. Soket warna putih atas. Nah, itu kita akan colokkan ini ke sini untuk nyambung mobil ke alat. Nah, setelah nyambung dia akan masuk EOBD scanner. Nah, di sini kita akan melakukan diagnosa engine ya menggunakan alat ini. Nah, dengan kita menunggu, maka kita akan mendapatkan hasil apakah mesin ini nanti kondisi bermasalah atau enggak. Ini kita diminta untuk menghapus ya data sebelumnya. Kita tekan yes saja. Nah, di sini yang nomor 2 ini code found 0, artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ataupun kode-kode error di dalam mesin ini. Kemudian kita coba cek hasilnya. Storage code. Nah, no codes are stored in the module. Artinya di sini tidak ada hal ataupun sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan atau diperbaiki terkait dengan sensor ataupun engine-nya berdasarkan pembacaan dari alat ini. Jadi aman ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita udah cek menggunakan alat scanner, kita udah cek secara visual, kita udah cek fluidanya, kemudian kita tadi sudah menyalakan mesinnya, kondisi suaranya seperti apa, kemudian kita tadi juga sudah mengecek ya kondisi dari engine bay-nya, semuanya oke, nggak ada masalah. Untuk memastikannya, kita tetap wajib perlu untuk melakukan test drive teman-teman. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana rasanya test drive mobil ini, serta kita akan menunjukkan juga bagaimana kualitas interior mobil ini. Kita sekarang akan coba mereview di sisi interior teman-teman. Yang pertama kita coba nyalakan dulu ya mesinnya. Kita coba cek. Nah, ini aki on. Nah, pastikan setelah beberapa detik semua indikator tidak ada yang berkedip. Kemudian kita starter. Nah, pastikan teman-teman setelah mobil itu nyala kondisi mesinnya, maka yang indikator-indikator tadi itu semuanya mati kecuali handbrake ya, kalau memang kita sedang melakukan handbrake. Kalau kita turun handbrake, maka indikator handbrake akan mati. Nah, kita coba nyalakan AC-nya karena panas ya. Jadi untuk indikator di interior ya, satu yang pertama kita harus cek adalah apakah kondisi di interior ini terasa lembab atau enggak. Karena itu kalau misalkan kita merasa lembab dan bau lembab, itu artinya indikasi itu bekas banjir. Kemudian di setir ya teman-teman ya. Setir ini semuanya masih kulit jeruk,
masih aman, artinya kilometer 88.000 itu bukan bohongan. Kemudian sini dashboard masih halus, masih oke. Ya, kemudian audio ini juga masih halus, tidak ada bekas-bekas ataupun biasanya lama-kelamaan tombol knob ini akan berubah menjadi hitam yang sisi-sisi ini ya, karena kalau misalkan kelamaan kita pakai. Kemudian di AC ini masih ada plastiknya, artinya ini masih oke. Kemudian di tuas persneling ya teman-teman. Kalau misalkan untuk kilometer-kilometer yang udah di atas 200 ribuan pasti sudah warnanya tidak semulus ini, pasti ada bekas-bekas warna hitam. Jadi ini masih oke, handrem juga masih oke. Kemudian kita coba cek door panel ya, semua panel-panel ini oke, kecuali di sini ya masih ada goresan wajar. Kemudian kita coba cek pedal gas ya, pedal gas sama rem masih oke ya, masih baru. Artinya tidak ada keausan yang sangat signifikan, jadi kilometernya dipastikan asli. Sun visor masih pastikan oke, lampu nyala oke, udah LED, ini juga plastik oke ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek ya teman-teman, apakah interiornya ini bekas banjir apa enggak. Nah, kita coba cek di bagian kolong sini, semuanya tidak ada bekas karat. Kemudian di colokan sini, soket ini untuk scanner juga nggak ada karat, aman. Kemudian di sini juga aman. Oke teman-teman, kita akan lanjut setelah ini untuk test drive teman-teman, karena di belakang ada mobil teman-teman. Kita coba test drive ya. Oke, semuanya mulus, tidak ada masalah. Mulus, nggak ada masalah teman-teman. Oke, jalan oke teman-teman. Kemudian di jok ya, kita coba cek jok ini juga oke, nggak ada masalah. Jok semuanya rapi, bersih. Secara overall interior sangat oke. Baik teman-teman, itulah hasil inspeksi dari tim inspeksi Balikpapan ya. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan mobil ini dari inspeksi kami, yang pertama dari sisi interior ya, interior itu bagus walaupun dia udah pakai jok kulit aftermarket, namun kondisinya masih sangat bagus. Interior tidak ada hal yang bermasalah, hanya saja goresan-goresan pemakaian wajar. Kemudian untuk rangka ya, rangka itu semuanya bagus, tidak bekas tabrakan besar. Dan kemudian untuk eksterior teman-teman, nah eksterior ini ada beberapa catatan tadi teman-teman ya, ada baset kecil ya di sebelah pintu kiri belakang. Kemudian ada beberapa yang harus diperbaiki, mungkin gap-gap yang dari sisi bumpers ini. Kalau misalkan kita mau pengen rapi, kita harus perbaiki. Kemudian untuk sisi mesin ya, mesin itu tidak ada masalah, tidak ada bunyi gelitik, tidak ada rembes yang bermasalah. Hanya saja kita perlu ganti baterainya atau akinya, karena akinya sudah harus di replace walaupun masih bisa dipakai. Kemudian untuk kaki-kaki nggak ada masalah, tidak ada bunyi-bunyi masalah segala macam, dan masih bisa dipakai. Kemudian untuk transmisi sendiri, walaupun ini matic, tidak ada gejala bahwa transmisi itu bermasalah. Semuanya pada saat kita mengoper gigi, mau dari parking, kemudian mau ke R, mau ke N, mau ke D, semuanya mulus, tidak ada masalah, sehingga transmisi ini disimpulkan tidak ada masalah. Kemudian apakah mobil ini bekas banjir? Tidak, karena tadi kita sudah cek interior tidak ada masalah, bersih, tidak ada tanda-tanda bekas banjir, dan tentunya mobil ini juga tidak bekas tabrakan besar. Sehingga buat teman-teman yang sedang mencari mobil bekas ataupun pasangan-pasangan muda nih yang lagi nyari Agya ya, Toyota Agya, karena mobil ini sangat simpel, ringkas, dan cocok untuk di perkotaan, bisa menjadikan video ini sebagai referensi dalam hal untuk memilih mobil idaman Anda. Sekian video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan bisa membeli mobil impian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.